Hai hello, kembali lagi nih di channel The Review. Oh ya, kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Max yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Boaz Yakin. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini agar gue semakin semangat update konten-konten terbaru untuk kalian. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seekor anjing yang bernama Max, merupakan anjing militer yang sengaja dilatih untuk membantu para tentara US di Afghanistan. Konon katanya, anjing sudah masuk ke militeran Amerika sejak Perang Dunia Pertama. Tercatat lebih dari 3.000 anjing sudah pernah mengabdi di Irak dan Afghanistan. Kyle merupakan pemilik sekaligus bisa dikatakan pelatih Max dari dia masih kecil. Di sana, Kyle dan kelompoknya berhasil menemukan tempat penyimpanan senjata milik musuh berkat kecerdasan Max dalam mengendus. Suatu hari, Kyle sedang video call dengan keluarganya. Dia menceritakan keberhasilan kelompoknya dalam menemukan gudang senjata berkat bantuan Max. Di sana juga terlihat adik Max yang bernama Justin. Tidak peduli dengan apa yang dibicarakan kakaknya dan lebih tertarik dengan konsol gamenya. Percakapan itu dihentikan gara-gara Kyle dan kelompoknya diminta untuk menemui atasan. Dia mendapat keluhan ada beberapa senjata yang dalam foto tidak ada dalam laporan. Karena merasa senjata bukan urusannya, Kyle pun mencurigai temannya yang bernama Tyler. Keesokan harinya, Kyle dan kelompoknya kembali bertugas. Di sana, kecurigaannya dengan Tyler ternyata benar. Kyle memperingati Tyler untuk menyudahi perbuatannya itu. Jika tidak, Kyle sendiri yang akan menghentikannya. Melihat Max menemukan sesuatu dari penciumannya, Kyle langsung menyuruh yang lain untuk berhenti dan berjaga-jaga di sekitar. Kyle meminta Max untuk mengeceknya kembali. Ternyata benar, bom pun meledak. Kyle langsung menyusul Max karena takut anjingnya kenapa-kenapa. Namun bukannya menolong Kyle, Tyler malah bersembunyi dan melindungi dirinya sendiri. Gara-gara debu dan jarak pandangan pun tidak jelas, Kyle ditemukan meninggal di tempat. Semua mengira Kyle mati karena bom, tapi di sana nampak Max berontak dan hampir menyerang Tyler. Nampaknya Max tahu Kyle mati bukan karena bom, melainkan terkena tembakan dari Tyler. Di lain tempat, nampak Justin yang sedang menjual video game ilegal. Di sana dia berkata kepada Cuy akan menaikkan harga game itu. Tak lama, ayahnya datang dan meminta Justin untuk menghentikan perbuatannya itu. Tak lama setelahnya, mereka mendapat kabar bahwa Kyle telah meninggal. Sontak hal tersebut membuat sang ibu pun sangat terpukul mendengar kabar itu. Dan saat Kyle kemudian dibawa pulang. Di gereja, semua nampak memanjatkan doa dan datanglah pihak militer serta membawa Max. Di depan peti tempat Kyle beristirahat, Max tampak sedih, seakan meminta agar tuannya hidup kembali. Saat akan dibawa pergi, Max malah berontak. Tetapi Max malah datang ke arah Justin. Mungkin Max merasakan bahwa Justin merupakan saudara dari Kyle. Justin diminta untuk menuntun Max masuk ke dalam mobil. Sikap kebencian Justin sedikit demi sedikit menghilang setelah kematian Kyle, dan hubungannya dengan ayahnya semakin memburuk. Justin diminta untuk menjadi seorang marinir, akan tetapi Justin menolak karena tidak mau mati konyol seperti kakaknya. Pamela mendapat kabar bahwa Max akan dibunuh dan langsung bergegas ke tempat pelatihan anjing militer. Di sana, Max tampak trauma karena kejadian sebelumnya. Max percis seperti kebanyakan anjing liar. Max menjadi buas dan tidak bisa dikendalikan. Pihak militer akan berencana memberikan suntikan mati pada Max karena sudah tidak diperlukan lagi. Pamela menganggap Max sebagai salah satu keluarganya. Dia meminta untuk Max dibawa pulang. Karena tahu Max punya ikatan dengan Justin, keluarga itu pun mengadopsinya. Karena merasa Max belum aman untuk tinggal bersama dalam rumah, Ray memasang rantai ke Max. Justin juga menyarankan membeli kandang agar lebih aman dan ayahnya setuju.
Pada malam harinya, Max tak bisa berhenti menggonggong. Ray dengan paksa menyuruh Justin untuk membuat anjing itu diam. Berbagai cara dilakukan Justin agar Max diam, sampai Justin tertidur di sana. Pagi harinya, Justin dibangunkan oleh Pamela. Dia mengatakan jika Cui menelponnya dan ingin mengobrol dengan Justin. Setelah bertemu dengan Cui, dan di sana dia juga berkenalan dengan sepupu Cui yang bernama Carmen. Carmen adalah seorang pecinta anjing dengan gaya tomboynya dan tato bergambar telapak kaki anjing di lehernya. Kedekatan Justin dan Carmen semakin erat setelah Justin mengajak Herman untuk melihat anjingnya, Max. Carmen tidak hanya mengajarkan Justin cara mendidik anjing, dia juga mengajarkan caranya untuk melindungi harga diri, terutama harga diri orang tua. Karena Carmen mendengar Cui terus-terusan mengejek ayah Justin, dan dia berkata, "Harusnya kamu melawan jika ada menyalahkan orang tuamu, atau mungkin hajar saja dia jika sudah keterlaluan." Anjing hampir sama seperti manusia yang akan mendapat imbalan jika sudah melakukan hal yang diminta. Carmen meminta Justin untuk menyuruh Max mendekat kepadanya, lalu makanan itu bisa Max terima. Justin yang sempat ragu kemudian memberanikan diri melakukannya, dan nice, Justin pun berhasil. Pamela yang melihat Max semakin dekat dengan Justin meminta Carmen untuk makan malam bersama. Pada malam itu, tampak Tyler datang dan membawa bunga ucapan duka citanya. Ray bertanya kepada Tyler kenapa dia pulang cepat. Tyler pun mengaku jika dirinya sedang melakukan pemulihan karena terkena serpihan peluru. Pamela mengajak Tyler untuk bertemu dengan Max karena pikirannya Max akan senang jika bertemu dengan Tyler. Tyler terkejut. Max yang melihat orang yang sudah membunuh tuannya pun langsung menggonggong hingga rantainya terlepas. Untung saja, Justin dan Carmen dengan sigap berhasil menghentikan Max. Di pagi hari, Justin tampak sedang bersepeda dengan Max. Di sana nampak Max yang benar-benar menurut kepadanya. Come on, Max. Sampai di hutan, Justin bertemu dengan Cui dan Carmen. Di sana, teman-teman yang lain mengajak Justin untuk balapan sepeda sampai ke jurang kematian. Justin mengikuti mereka dan juga Max. Setelah puas bermain, dia pulang dan menemukan kandang besar untuk Max sudah berada di halaman rumahnya. Dia kemudian memasukkan Max ke dalamnya. Di tempat lain, sebuah parade sedang berlangsung. Semua orang merasa bahagia ikut merasakan parade itu. Di malam harinya, beberapa petasan diluncurkan indah di langit. Semua orang yang menghadiri merasa senang. Justin yang mendengar gonggongan Max kemudian berlari pulang. Tampak Max yang ketakutan terus menggonggong. Justin meminta Max untuk masuk ke dalam rumah, tapi Max terusan ketakutan. Akhirnya Justin mengalah. Supaya Max bisa tenang, dia ikut masuk ke dalam kandang lalu memeluk Max. Scene beralih ke Ray dan Tyler. Di sana, Ray menanyakan perihal kematian Kyle. Tyler menceritakan jika saat itu sebuah bom meledak. Max hilang kendali lalu menyerang Kyle. Kyle berusaha menenangkan Max dan akhirnya Kyle tertembak. Setelah mendengar penjelasan dari Tyler, dia kemudian pulang dan memaksa Max untuk ikut bersamanya. Justin datang dan melihat ayahnya sedang menodongkan pistol ke arah Max. Justin meyakinkan ayahnya untuk percaya kepada Max, karena dia tahu bagaimana Max tidak mungkin melakukan hal itu. Ayahnya pun memberi Max kesempatan kedua. That's the last word on it. Karena merasa curiga dengan Tyler, Justin lalu pergi ke pangkalan menemui Rice.
Dia meminta fakta sebenarnya atas Tyler, karena Justin tak yakin jika Max lah yang membuat kakaknya mati. Rice memberitahu Justin, Tyler sebenarnya dikeluarkan karena melanggar administrasi dan berbohong atas penyakit yang dideritanya. Rice kemudian memberikan video yang sangat rahasia kepada Justin. Ternyata itu merupakan rekaman video Kyle yang dengan sabar melatih Max. Video itu diputar di rumah Cui. Rasa kehilangan atas kepergian kakaknya masih sangat Justin rasakan, walau dia dan kakaknya tak pernah akur. Tiba-tiba Emilio datang dan meminta salinan video game ilegal dari Justin. Saat sedang bernegosiasi harga, Emilio mendapat telepon dari Tyler. Justin semakin curiga dengan Tyler dan apa hubungannya dengan Emilio. Setelah mendapat uang muka dari Emilio, Justin menyuruh Max untuk melacak keberadaan Emilio. Max akhirnya berhasil melacak keberadaan Emilio. Ternyata Emilio sedang melakukan transaksi gelap bersama Tyler. Terlihat mereka sedang melakukan negosiasi penjualan senjata api dengan seorang teroris. Max yang tak bisa tenang membuat persembunyian mereka diketahui. Dua anjing pitbull pun mengejar mereka berdua. Max berusaha melawan anjing pitbull hitam itu. Dengan kecerdasannya, Max membuat dua anjing pitbull itu pergi mengejarnya dan memberi ruang Justin untuk kabur. Dalam pelariannya, Justin terjatuh dan membuat sepedanya rusak. Dia memutuskan untuk meninggalkan sepeda itu dan bertemu dengan Max. Justin meminta tumpangan kepada pengendara di jalan. Sampainya di rumah, ternyata Tyler tahu jika dirinya lah yang membunuhnya. Dia membawa pulang sepeda Justin dan membuat ibunya berburuk sangka kepadanya jika Justin sudah menyuruh Max untuk melukai orang lain. Tyler kemudian mengancam Justin agar Justin tidak memberitahu bisnis gelapnya kepada Ray. Tyler meminta kerjasama dengan Justin karena orang yang sedang melakukan bisnis dengannya adalah orang jahat, dan jika bisnis ini gagal, taruhannya adalah nyawa keluarga Justin. Karena dirasakan membahayakan, Max kemudian bawa ke tempat pelatihan untuk disuntik mati. Tyler datang menemui Ray untuk meminjam tempat penyimpanan. Karena Ray sudah mencari Tyler, maka Ray langsung mencucinya. Justin meluapkan emosinya dengan merusak sepedanya sendiri. Kemudian ia mendapat telepon dari Reyes. Reyes berencana akan memberitahu tentang kriminal yang telah dilakukan oleh Tyler kepada ayahnya. Tapi Justin mencegahnya dan meminta Reyes agar merahasiakan ini atau dia akan melaporkan kepada atasannya jika Reyes sudah memberikan sebuah DVD rahasia Max kepada dirinya. Max yang dibawa paksa berontak dan dirinya pun berhasil kabur dan pulang untuk menemui Justin. Ray mulai merasa khawatir dengan apa yang selama ini anaknya lakukan dengan Max. Pamela membujuk Ray untuk memperbaiki hubungannya dengan Justin. Ray kemudian masuk ke kamar Justin. Ia menceritakan pengalamannya saat pertama kali menjadi sersan dan luka tembak yang ia terima ternyata ia dapatkan dari temannya sendiri yang salah menembak. Sehingga muncul rumor yang tak sama dengan apa yang sebenarnya terjadi. Justin tak menghiraukannya dan meminta ayahnya untuk pergi karena ia telah merasa ngantuk. Setelah berbicara dengan Justin, tanpa babi bu bebo, Ray keluar tanpa berpamitan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Tyler. Di sana, Ray mempergoki Tyler sedang bersama deputi yang sedang menaikkan sebuah peti untuk dibawa pergi. Ray meminta Tyler untuk membuka peti tersebut. Akan tetapi, Emilio datang dan menodongkan pistol ke arah Ray. Beralih ke Pamela yang khawatir dengan suaminya. Ia mendapat pesan yang ia yakini itu bukan dari suaminya.
Akhirnya, Justin meminta bantuan Chewie dan Cameron serta Max yang sudah datang untuk mencari ayahnya. Hal pertama yang dilakukan Justin adalah menuju gudang penyimpanan. Di sana, ia menemukan sebuah sarung pistol dan meminta Max untuk melacaknya. Max pun berlari dengan cepat dari sang pemilik sarung pistol itu, sedangkan Justin dan yang lainnya pun ikuti Max dari belakang. Pamela yang melapor ke kantor polisi atas hilangnya Ray pulang ke rumah dan merasa kecewa karena kasus tak dijalankan jika orang tersebut hilang belum 2 kali 24 jam. Tapi ternyata di depan rumahnya sudah ada banyak petugas yang mencari Max. Pamela protes atas hukum gila yang negara terapkan karena polisi dengan sigap mencari seekor anjing yang hilang ketimbang mencari orang yang hilang. Pamela akhirnya memberi ancaman kepada mereka. Jika mereka tak sigap membantu mencari Ray, Pamela akan memastikan jika posisi mereka di pekerjaannya tidak akan bertahan lama. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan dari Tyler dan rombongan penjahat itu. Karena tak mungkin melawan orang-orang dewasa itu, Justin meminta Cameron untuk pergi mencari bantuan polisi. Persembunyian Chewie dan Justin kini diketahui karena HP Chewie yang tiba-tiba berbunyi. Deputi yang takut pekerjaannya itu ketahuan, dia langsung menyuruh pitbullnya untuk mengejar pengintip itu. Supaya Chewie dan Justin bisa kabur, Max memancing pitbull itu untuk mengikutinya. Max membuat pitbull itu kelelahan dan langsung mendorongnya ke jurang hingga hanyut. Tyler dan Emilio turut ikut campur. Niat ingin menembak Max tapi gagal. Persembunyian Chewie diketahui juga oleh Emilio. Tak mau temannya itu celaka, Justin mendorong Emilio dan Emilio pun terjatuh ke jurang. Sedangkan Ray mencari celah untuk kabur dan berhasil melumpuhkan deputi dan berhasil mengambil pistolnya. Di ujung jalan, dia melihat Max dan berlari ke arahnya. Ray mengira Max akan menggigitnya, tapi ternyata Max malah menyelamatkan hidupnya. Kini Ray percaya dengan Max. Ray akhirnya bertemu dengan Justin. Dia mengajak Ray untuk kabur, tapi kunci mobil dipegang oleh Tyler. Ray menembak mesin dan juga ban mobilnya untuk memperlambat mereka. Justin melihat ayahnya yang kesusahan dan kelelahan. Justin kemudian meminta ayahnya untuk menunggu di sana. Justin kemudian pergi memancing penjahat itu untuk mengejar dirinya. Stop the truck. Go after right. Saat melewati jurang, pendaratan mereka kurang mulus dan membuat sepeda dan Max tergelincir di sana. Di sisi lain, Ray juga membantu. Ia menembak mobil yang dinaiki oleh deputi sehingga mobil itu terlepas kendali dan terjatuh ke jurang dan meledak. Semua peluru senjata dalam mobil itu melesat dan berhasil memberi Justin ruang untuk kabur. Akan tetapi, jalan yang akan dilewati Justin hancur karena peluru basoka yang melesat pada saat mobil tersebut meledak. Ia berpikir hidupnya akan berakhir. Tapi tidak lama setelahnya, Max berhasil menyelamatkan Justin dengan mendorong Tyler jatuh ke bawah bersamanya. Max akhirnya bisa menyelamatkan mereka semua dan berhasil pulang dengan selamat, dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita dari film Max. Semoga ada pelajaran yang bisa ditangkap dari film ini. Akhir kata, sampai jumpa di alur cerita lainnya. Oke, see you next time.